Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini tentang sistem gerak pada manusia. Banyak komponen yang membuat manusia dapat bergerak. Mari perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan gambar pertama itu ada kain tenda. Gambar kedua dan ketiga ada kain tenda yang telah diisi oleh tiang tenda sehingga dapat berdiri kokoh. Sama halnya seperti tubuh manusia. Tubuh manusia dapat berdiri kokoh karena ada sistem rangka atau tulang. Berikut ini fungsi sistem rangka atau tulang pada tubuh manusia. Secara umum, ada 4 fungsi utama tulang bagi tubuh. Yang pertama, memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita. Yang kedua, melindungi organ dalam. Yang ketiga, tempat menempelnya otot. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah. Struktur tulang. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Kalian perhatikan dari bagian bawah ke atas. Ada freostem, merupakan membran yang menempel dengan kuat. Ada lagi sumsum putih tulang atau sumsum kuning. Ini merupakan jaringan berlemak. Ada pembuluh darah. Ada tulang kompak. Tulang kompak ini disebut juga dengan tulang keras karena memiliki zat kapur dan fosfor. Ada tulang spons. Kalau tulang spons ini dia ringan karena mempunyai banyak ruang-ruang kecil terbuka atau berrongga. Sumsum merah berada di antara tulang panjang bagian ujung di antara tulang spons. Ujung-ujung tulang biasanya dilindungi oleh kartilago atau tulang rawan. Macam-macam tulang pada sistem rangka. 1. Tulang panjang misalnya tulang lengan humerus. 2. Tulang pipi misalnya tulang dada sternum. 3. Tulang pendek misalnya tulang ruas jari palang. 4. Tulang tidak beraturan misalnya tulang punggung vertebrata. Perhatikan gambar berikut ini. Perkembangan tulang. Proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut osifikasi tulang. Tapi tidak semua tulang rawan akan berubah menjadi tulang keras. Contohnya, tulang hidung dan tulang telinga sampai kita tua akan tetap menjadi tulang rawan. Tulang rawan memiliki rongga yang terisi oleh osteoblas atau sel-sel pembentuk tulang yang akan menjadi osteosit atau sel-sel tulang. Tulang selain mengalami osifikasi juga akan mengalami fusi atau penggabungan. Pada saat lahir, kita memiliki tulang sekitar 270 tulang. Akan tetapi semakin bertambahnya usia, tulang dewasa menjadi 206 tulang. Karena tulang mengalami fusi atau penggabungan, contohnya pada tulang tengkorak dan tulang ekor. Salah satu komponen sistem gerak pada manusia yaitu sendi. Sendi merupakan tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Jadi sendi yang menggabungkan antar tulang. Sendi dapat dikelompokkan berdasarkan banyak sedikitnya gerakan yang memungkinkan dilakukan. Sinartrosis merupakan sendi yang tidak dapat digerakkan. Misalnya, sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Ampiartrosis, sendi yang dapat digerakkan namun terbatas. Misalnya, sendi antar ruas tulang belakang. Diartrosis merupakan sendi yang dapat digerakkan dengan bebas. Berikut ini beberapa persendian yang dapat digerakkan dengan bebas atau diartrosis. 1. Sendi peluru. Sendi ini dapat membentuk gerakan sangat bebas atau memungkinkan tulang-tulang tersebut dapat diayunkan ke arah manapun. Contohnya sendi antar tulang lengan atas dan tulang belikat, tulang pinggul dan tulang paha. 2. Sendi engsel mempunyai gerakan satu arah. Contoh sendi pada siku dan lutut.
3. Sendi putar. Salah satu tulang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Contoh persendian antara tulang tengkorak dengan tulang leher, sehingga kepala kita dapat memutar, mengangguk, dan menggeleng. 4. Sendi pelana. Sendi ini dapat menggerakkan tulang kedua arah. Contohnya pangkal ibu jari. 5. Sendi geser. Sendi ini menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Sendi geser memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang. Contoh tulang pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan di antara tulang belakang. Salah satu komponen sistem gerak pada manusia adalah otot. Tanpa otot, tulang dan sendi yang terdapat di tubuh tidak memiliki kekuatan untuk bergerak, sehingga otot disebut alat gerak aktif. Otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi menjadi lebih pendek. Kontraksi ini mengakibatkan bagian-bagian tubuhmu bergerak. Perhatikan gambar ketika otot berkontraksi, maka otot akan memendek dan diameter membesar. Tetapi ketika otot relaksasi, maka otot akan memanjang dan diameter mengecil. Otot ada yang bekerja secara berlawanan. Perhatikan gambar. Ketika otot bisep berkontraksi, maka otot tricep relaksasi. Begitupun sebaliknya. 3. Jenis jaringan otot. Otot rangka atau otot lurik, otot yang paling banyak terdapat di dalam tubuh, merupakan otot sadar. Otot polos terdapat pada dinding lambung, usus halus, rahim, kantung empedu, dan pembuluh darah, merupakan otot tidak sadar. Otot jantung berada hanya di jantung, merupakan otot tidak sadar. Otot tidak sadar adalah otot yang bekerja di luar kesadaran seperti otot jantung. Sedangkan otot sadar adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Contohnya adalah otot yang dipergunakan ketika kita makan, duduk, berjalan. Sekian materi kali ini. Semoga video ini dapat membantu dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.